Ternyata benar, Ferry Paulus diduga suap wasit laga Persita versus Persib. Dugaan menguat, Liga 1 di ujung krisis integritas. You could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't. Kontroversi besar membayangi laga Persita Tangerang kontra Persib Bandung yang digelar tadi malam di Stadion Indomil Arena. Tambahan waktu yang dinilai tidak masuk akal serta sejumlah keputusan wasit yang merugikan tim tuan rumah membuat pertandingan ini disorot tajam. Bahkan, nama Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus, terseret dalam dugaan upaya suap terhadap perangkat pertandingan. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang, sejumlah sumber internal dan rekaman video di media sosial memperkuat opini publik bahwa telah terjadi penyimpangan serius dalam pertandingan tersebut. Tagar Ferry Paulus sogok wasit dan Save Liga 1 menjadi trending topik nasional sejak malam hingga siang hari berikutnya, menggambarkan gelombang ketidakpercayaan terhadap integritas kompetisi. Laga Persita versus Persib berlangsung dengan tensi tinggi. Tuan rumah tampil impresif di babak pertama dan unggul 1-0 melalui skema serangan balik. Namun babak kedua menjadi awal dari kontroversi besar. Persib menyamakan kedudukan di menit ke-84 dan pertandingan terlihat akan berakhir imbang. Namun, kejutan terjadi ketika wasit Dedi Irwansyah memberikan tambahan waktu selama 12 menit, angka yang memancing amarah banyak pihak. Lebih dari itu, gol kemenangan Persib yang dicetak David da Silva di menit ke-100 membuat suasana memanas. Ini bukan sepak bola. Ini seperti drama yang sudah ditulis skenarionya, ujar Luis Duran, pelatih Persita, usai pertandingan dengan nada kecewa. Tak butuh waktu lama, media sosial langsung membludak dengan kritik. Banyak penggemar dan analis menduga ada campur tangan pihak luar dalam proses pertandingan. Sebuah utas viral yang diunggah oleh akun X, Twitter, Bola Tanpa Polusi bahkan menyajikan analisis teknis durasi delay, jumlah pergantian pemain, dan insiden cedera, yang menunjukkan bahwa tambahan waktu mestinya maksimal hanya 6-7 menit. Tambahan waktu 12 menit tidak bisa dijustifikasi dengan data objektif. Ini aneh dan mencurigakan, tulis akun tersebut yang disertai grafik dan timestamp pertandingan. Di tengah protes publik, nama Ferry Paulus kembali menjadi sorotan. Sebagai Direktur Utama PT LIB dan mantan manajer klub ibu kota yang kerap disebut memiliki pengaruh besar di kancah sepak bola nasional, banyak pihak menilai bahwa ia punya kekuasaan cukup untuk mempengaruhi jalannya liga. Beberapa jurnalis independen dan akun whistleblower menampilkan tangkapan layar pesan WhatsApp anonim yang menyebutkan bahwa instruksi khusus diberikan sebelum laga. Salah satu pesan berbunyi, "Pastikan Persib menang. Rating tinggi, sponsor puas. Waktu tambahan bisa disesuaikan." Ada arahan dari FP. Meski belum terverifikasi secara resmi, publik langsung mengaitkan inisial FP dengan Ferry Paulus. Opini pun terbentuk, ada indikasi pengaturan dari atas. Beberapa mantan pemain dan pelatih tidak tinggal diam. Ex-kapten Timnas Indonesia, Bima Sakti, dalam tayangan podcast olahraga menyebut bahwa apa yang terjadi di Tangerang adalah alarm besar bagi sepak bola Indonesia. Kalau benar ada intervensi dalam bentuk sogokan atau tekanan, ini harus dibongkar. Kita akan kehilangan kredibilitas liga jika diam saja, kata Bima. Sementara itu, mantan pengadil lapangan, Jimmy Napitupulu, mendesak Komite Wasit PSSI untuk segera menginvestigasi keputusan Dedi Irwansyah. Tambahan waktu 12 menit itu sangat jarang dan harus dibuktikan alasannya. Jika wasit tidak bisa menjelaskan secara logis, itu patut dicurigai, tegas Jimmy. Manajemen Persita Tangerang secara resmi telah mengajukan protes ke Komisi Disiplin PSSI dan PT LIB. Mereka meminta investigasi terhadap wasit pertandingan dan dugaan adanya tekanan dari luar. Kami punya rekaman, kami punya dokumentasi, dan kami siap buka semuanya. Sepak bola harus dijaga dari tangan-tangan kotor, ujar CEO Persita, Inyoman Suryantara, dalam konferensi pers pagi ini. Hingga berita ini ditulis,
PT LIB belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai tudingan keterlibatan Ferry Paulus dalam pengaturan pertandingan. PSSI pun belum memberikan sinyal akan memanggil perangkat laga untuk dimintai keterangan. Diamnya otoritas sepak bola justru memicu spekulasi semakin liar. Sejumlah netizen dan jurnalis mendesak agar KPK atau lembaga independen ikut turun tangan dalam menyelidiki dugaan suap ini. Kalau PSSI tidak bergerak, berarti mereka juga bagian dari masalah, ujar Akmal Marhali, Koordinator Safe Our Soccer. Kasus dugaan pengaturan pertandingan memang bukan hal baru di sepak bola Indonesia. Namun kasus ini menjadi salah satu yang paling terang benderang, karena terjadi dalam pertandingan yang disiarkan langsung, disaksikan ribuan orang di stadion, dan jutaan penonton televisi. Jika benar Ferry Paulus terlibat atau memiliki andil dalam pengambilan keputusan pertandingan secara tidak etis, maka ini adalah pelanggaran berat terhadap semangat fair play dan etika kompetisi. Ini lebih dari sekadar hasil pertandingan. Ini soal masa depan liga kita, ujar analis sepak bola nasional, Tommy Welly. Di tengah derasnya gelombang ketidakpercayaan, sejumlah tokoh masyarakat dan komunitas supporter menuntut agar Ferry Paulus segera memberi klarifikasi terbuka, atau bahkan mundur dari jabatannya sebagai Direktur PT LIB jika tidak bisa menjamin integritas liga. Tagar mundur Ferry Paulus dan selamatkan Liga 1 pun ramai digunakan. Kisru pertandingan Persita versus Persib bukan hanya soal skor atau 3 poin. Ini adalah ujian besar bagi sistem sepak bola nasional. Jika dugaan suap ini benar dan tidak ditindak tegas, maka kepercayaan terhadap liga akan runtuh. Klub-klub akan kehilangan moral bertanding, dan publik akan berpaling dari sepak bola. Ferry Paulus berada di tengah pusaran isu yang sangat serius. Jika dirinya memang tidak terlibat, ia perlu membuktikan itu secara terbuka, bukan dengan diam. Namun jika ada bukti yang mengarah pada keterlibatan, maka sudah seharusnya langkah hukum dan etik ditempuh, karena sepak bola Indonesia layak mendapat keadilan, bukan drama yang sudah ditulis sebelum peluit kick-off dibunyikan. Artikel ini menyoroti dugaan dan opini publik yang berkembang pasca pertandingan Persita versus Persib. Segala tuduhan terhadap individu atau lembaga masih perlu dibuktikan secara hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai vonis bersalah hingga proses investigasi resmi dilakukan. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient.